Lantas seperti apa kesiapan tim Garuda jelang pertandingan perdana mereka di Grup D Piala Asia nanti malam menghadapi Irak? Kita sudah terhubung bersama dengan manajer Timnas Indonesia, ada Kombes Sumarji. Selamat siang, Pak Sumarji. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan perdana malam hari nanti, bagaimana kondisi anak-anak Timnas Indonesia? Ya, alhamdulillah patut disyukuri anak-anak dalam kondisi sehat semua. Ada satu yang cedera ankle, Sarul. Jadi di samping itu yang lain semuanya dalam kondisi bugar dan siap untuk bertanding. Seperti itu. Pelatih Timnas Sintayong berjanjikan akan memberikan penampilan yang lebih baik ketimbang pertandingan waktu pertama kali menghadapi Irak ya, pernah bertemu waktu uji coba kemarin. Ya. Nah, apa yang bisa kita harapkan nih dari pertandingan nanti malam? Apakah akan ada kejutan mungkin? Ya, jadi begini, kita ini kan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri dengan melakukan TC di negara yang dekat di sini, yang kemarin di Turki, terus dilanjutkan juga di Doha sini. Artinya dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, pastinya tujuannya ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kalau dibandingkan dengan kemarin ketika kita kualifikasi Piala Dunia, kita ke Irak memang jauh berbeda situasinya. Ketika itu memang kondisi sulit. Yang pertama kita baru bergabung, terus yang kedua juga kondisi capek sehingga membuat performa anak turun jauh. Kalau melihat persiapan kita mulai dari Turki sampai dengan saat sekarang ini, kondisi anak-anak cukup baik dan perkembangan cukup menggembirakan. Kemarin pada saat official training juga, saat OT juga kondisinya anak-anak bugar semua, riang, dan kita harus yakin bahwa di pertandingan nanti malam ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan poin sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, keinginan, dan harapan kita semua. Seperti itu. Amin. Informasinya yang kami terima bahwa ada pergantian kiper kalau tidak salah, Nadeo menggantikan Sahrul, lalu kemudian Saint Patinama yang juga harus absen, tampaknya begitu kalau tidak salah karena ada masalah keluarga. Lalu juga ada pergantian Adam Alis masuk menggantikan Sadil Ramdhani. Ini bagaimana proses pergantian? Ya, jadi memang yang pertama Sahrul memang cedera ya kemarin saat latihan syuting itu di ankle sehingga terpaksa diganti dengan Nadeo, dan Nadeo nanti itu jam 02 waktu sini, waktu Doha, insya Allah sampai. Semestinya harusnya kan semalam dikarenakan cancel pesawatnya ada alasan teknis, akhirnya diundur. Itu tidak jadi masalah karena memang yang kita persiapkan 3 kiper, yang 2 kan sebagai cadangan. Oke, masih on the track. Selanjutnya ya nggak ada masalah. Kalau itu nggak ada masalah. Yang kedua kaitannya dengan Sadil diganti sama Adam, memang itu adalah bagian daripada teknis yang diputuskan oleh Sintayong sendiri. Artinya untuk bisa membuat tim ini semakin solid dan juga semakin baik, seperti itu. Nah, kaitannya dengan teman-teman banyak menanyakan pemain yang belum bergabung dikarenakan alasan keluarga. Alhamdulillah sih tadi jam 1 waktu sini sudah bergabung, sehingga tidak jadi problem. Ya, artinya kalau lawan Irak pasti nggak bisa, tapi nanti ketika lawan Vietnam pasti bisa dimainkan. Nah, bicara masalah Vietnam, Pak Sumarji, di pertandingan perdana kemarin mereka meskipun kalah tapi tampil berani, berhasil mencuri 2 gol terhadap Jepang. Tentu teman-teman semua di sana pasti memantau perkembangan tim-tim lain di grup D ini. Bagaimana kemudian reaksi dari Sintayong dan juga teman-teman dari Timnas? Ya, jadi kemarin tim kepelatihan semuanya juga hadir nonton langsung di stadion, menyaksikan bagaimana strategi dari tim yang akan dihadapi, pertama ini yang terdekat adalah Vietnam. Tentu dengan melihat secara langsung dan tim kepelatihan bisa menganalisis
pertandingan-pertandingan itu sehingga nanti ketika kita lawan Vietnam sudah bisa mempersiapkan strategi apa yang tepat ketika kita harus berhadapan dengan Vietnam. Kita tahu Vietnam ini kan mengandalkan kecepatan, ya strong lah begitu. Maka itu yang kita antisipasi dan semalam juga sudah kita sedikit-sedikit berbicara kaitan dengan itu. Tetapi itu ke belakang nanti. Kita fokus sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi Irak ini bisa mendapatkan poin seperti itu. Oke, targetnya kita dapat poin, artinya minimal seri begitu ya untuk melawan Irak. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan yang jadi sorotan sekarang adalah netizen menyoroti mengenai pertahanan dari timnas Indonesia yang kabarnya dinilai kurang greget nih sebelum Piala Asia. Bahkan uji coba terakhir aja kebobolan 5-0 begitu. Nah, ini apa kiat khusus dari Sintayong untuk kemudian memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di putaran Piala Asia ini? Ya jadi begini, memang tidak bisa dibandingkan kita saat uji coba dengan pada saat pertandingan yang sebenarnya nanti. Tentu itu tidak perlu saya sampaikan karena itu adalah bagian dari strategi yang akan kita terapkan. Artinya walaupun kemarin semua masyarakat boleh dikatakan membuli lah ya, mengkritisi, itu hal yang baik berkaitan dengan pertahanan timnas. Karena kita tahu semua itu adalah bagian daripada strategi. Ya mudah-mudahan malam ini pasti pertandingan ini pasti akan ada hal yang berbeda begitu. Tetapi kan tidak perlu kita sampaikan karena itu bagian daripada tadi namanya orang berperang ini pasti punya strategi-strategi tertentu ya supaya tidak terbaca oleh lawan, kan seperti itu. Baik. Sukses Pak Sumarji, sampaikan salam kami untuk teman-teman yang akan berjuang nanti malam. Kita harapkan hasil terbaik melawan Irak, nanti juga Vietnam dan juga lawan Jepang. Terima kasih Pak Sumarji, selamat siang waktu Indonesia.